Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Natadzakar wa nuraji' apa hukum berwudu karena makan daging onta? Batal enggak wudu seseorang kalau makan daging onta? Abdurrahman, antum namanya siapa? Hah? Auliaur Rahman. Kenapa Abdurrahman? Yang di KTP? Nah, sudah Auliaur Rahman. Udah capek-capek buat akte. Auliaur Rahman. Panggilnya Auliaur Rahman. Ada kitab namanya Al-Furqan baina auliya syaitan wa auliaur Rahman. Perbedaan antara wali syaitan dan wali Ar-Rahman. Ya. Auliaur Rahman. Pertanyaannya, memakan daging onta apakah membatalkan wudhu? Apa dalilnya? Nah, ini perlu dihafalkan. Antum tidak hafal, lihat buku, jangan lihat buku. Push up. Fahrul. Apa dalilnya Rio? Menyentuh atau memakan daging onta itu membatalkan wudhu. Tidak hafal pula itu. Pendek dagingnya, ya. Dalilnya pendek, dagingnya enak, ya enggak? Daging onta enak enggak? Kalau antum pengen nyicip daging onta, ya belajar ke Yaman. Insyaallah ada kesempatan nyicip daging onta. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta atawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Simple, pendek, akhrajahu Muslim. Kalau minum susu onta batal enggak wudu? Enggak batal. Kenapa? Enggak ada hubungan dimasak enggak dimasak. Batal enggak Rio? Kenapa? Karena yang dikhususkan daging, yang disebutkan dalam hadis luhumil ibil. Susu ya bukan daging. Siapa yang bilang susu itu daging? Ya. Namun yang afdal untuk berwudu khurujan anil khilaf, sebagai bentuk keluar dari khilaf di kalangan para ulama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan jenazah, memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi pula. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang menggotong mayit jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hassanahu. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Namun kata Imam Ahmad, dalam bab ini tidak ada hadis yang sahih sama sekali.
Ya. Nah, kira-kira hadis ini sahih apa enggak? Hadis yang menyebutkan man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Sahih ataukah tidak? Takhrijul hadis. Takhrij hadis ini. Hadis Abi Hurairah rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan juga Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Al-Imam Ibnu Majah. Walam yarwihi An-Nasa'i fi ma yadhhar, dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i fi ma yadhhar. Ya. Wa aktsaru ahli ilmi ala tad'ifi hadzal hadis. Kata Syekh Taufiq Al-Ba'dani, mayoritas ahlul ilmi, mayoritas para ulama, mereka mendhaifkan hadis ini. As-shawab fihi al-waqfu ala Abi Hurairah. Yang shawab, yang benar, hadis ini mauquf pada sahabat Abu Hurairah, kama qalahu al-Bukhari wa Abu Hatim wal Baihaqi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hatim dan juga Al-Baihaqi rahimahumullah jami'an. Walakin asy-syatrul awwal wa hiya qauluhu man ghassala mayyitan falyaghtasil lahu syawahid yathbut biha. Akan tetapi potongan yang pertama, yaitu sabda Rasul yang lafadznya man ghassala mayyitan falyaghtasil, itu lafadz memiliki penguat sehingga dinyatakan sabit, dinyatakan sahih. Qala al-musannif, berkata al-musannif. Siapa musannif di sini? Hah? Siapa musannif di sini? Syekh Taufik mengatakan qala al-musannif, berkata musannif. Siapa di sini? Siapa yuk? Wandi, siapa? Ibnu Hajar. Qala al-musannif ay al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa li kathrati turuqihi aswa'u ahwalihi ayyakuna hasanan. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini dikarenakan banyak jalan-jalannya, paling buruk kondisinya lah hadis ini dikatakan hasan. Paling kecil, paling minimal terburuknya lah hadis ini tetap dikatakan hasan. Kenapa? Karena banyak jalan-jalannya, banyak penguatnya. Ya. Likathrati turuqihi. Itu dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadhihi turuq tadullu ala anna al-hadits mahfuzun. Jalan-jalan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mahfuz, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syekhuna Al-Wadi'i, berkata guru kami Al-Wadi'i. Siapa Al-Wadi'i di sini? Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Lahu turuqun katsiratun tadullu ala thubutihi. Hadis ini memiliki banyak jalan yang menunjukkan sabitnya hadis ini tadi. Jelas ya, ikhwan? Jelas ya? Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Al-ghuslu ala man ghassala mayyitan. Hukum mandi bagi orang yang memandikan mayit, mandikan jenazah. Apa hukumnya? As-sahih alladhi alaihi jumhurul ulama. Pendapat yang sahih, yaitu pendapatnya jumhur para ulama. Mereka mengatakan annahu yustahabbu liman ghassala mayyitan. Disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah ayyagtasil, agar dia mandi. Jadi siapa yang memandikan jenazah disunnahkan agar dia juga mandi. Li hadis, berdasarkan hadis man ghassala mayyitan falyagtasil. Siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Walaysa wajiban. Kata jumhur tidak wajib. Hukumnya cuma sunnah. Faqad ja'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, sungguh telah datang riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mengatakan kunna nughassilul mayyit
faminna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasilu. Kata Abdullah bin Umar, dulu kami pernah memandikan jenazah. Di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Ya. Kata Abdullah bin Umar, kami dulu pernah memandikan jenazah. Siapa itu? Para sahabat. Di antara mereka ada yang mandi, di antara mereka ada yang tidak mandi. Rawahu Ad-Daruqutni wal Baihaqi wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan sanadnya sahih. Asar dari Abdullah bin Umar. Fakana ba'du sahaba yaghtasilu wa ba'duhum la yaghtasilu. Sehingga dulu sebagian sahabat ada yang mandi, sebagian lagi ada yang tidak mandi. Walau kana wajiban, kalau seandainya mandi ba'da taghsilil mayyit hukumnya wajib, la lazima ala kulli man ghassala mayyitan ayyagtasil. Maka berarti harus konsekuensinya bagi setiap orang yang memandikan jenazah agar dia mandi. Kalau memang konsekuensinya adalah wajib. Difahami? Jelas? Wandi? Nyambung? Jadi hukum mandi setelah memandikan jenazah hukumnya apa kata jumhur? Sunnah. Wajib apa tidak? Tidak wajib. Apa dalil yang menunjukkan tidak wajibnya? Ya, ucapan Abdullah bin Umar yang mana beliau telah mengatakan kunna nughassilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami dulu pernah memandikan jenazah, di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada yang tidak mandi. Sehingga perintah dalam hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil itu perintah lil istihbab, menunjukkan istihbab, menunjukkan sunnah, lisarifin, dikarenakan ada sarif yang memalingkan dari hukum asal perintah. Hukum asal perintah itu ya ikhwan menunjukkan wajib. Al aslu fil amri lil wujub, itu hukum asal. Hukum asal perintah dari Al-Quran, perintah dalam hadis itu menunjukkan wajib. Itu kaidah asal. Namun terkadang keluar dari kaidah asal, berpindah kepada lil irsyad, berpindah kepada lil istihbab kalau ada qarinah, ada indikasi yang memalingkan, ada sarif yang memalingkan dari hukum asal tadi. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-wudu liman hamalal mayyit, berwudu bagi orang yang membawa mayit, membawa jenazah. Apa hukumnya? La yu'lam an ahadin min ahli ilmi annahu qala bi wujub au istihbabil wudu ala man hamal al mayyit. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala, beliau mengatakan tidak diketahui dari seorang pun dari kalangan para ulama ada yang mengatakan tentang kewajiban atau menyatakan tentang sunnahnya berwudu bagi orang yang menggotong keranda jenazah. Ya. Qala al-Imam As-San'ani, Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan la a'lam qailan biwujubil wudu ala man hamal mayyit wala binadbihi. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, aku tidak mengetahui adanya orang yang menyatakan wajibnya berwudu atau disunnahkan berwudu bagi orang yang menggotong jenazah. Wa hadza mimma yu'akkidu dha'fa hadhihi riwayah. Ini termasuk pernyataan yang menguatkan lemahnya riwayat, lemahnya tambahan yang menyatakan man hamalahu falyatawaddo, siapa yang membawa jenazah maka hendaklah dia berwudu. Itu syatrus tsani dari hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama. Wa ala thubutiha, kalaupun hadis tersebut dinyatakan sabit sahih, yuhmalu hadzal lafzu, maka lafaz seperti ini dibawa kepada pengertian wa man hamalahu falyatawaddo, siapa yang membawa jenazah tersebut hendaklah dia berwudu, dibawa kepada ala ahadil amrain, dibawa kepada salah satu dari dua perkara. Apa itu? Al amrul awwal falyatawaddo, hendaklah dia berwudu, ay yughassil yadayhi, yaitu dia membasuh kedua tangannya, fa ghusl yadain wuduun, sehingga membasuh kedua tangan juga dianggap wudu. Falaisal murad al wudu asy-syar'i al ma'ruf, namun bukan yang dimaksud di situ adalah berwudu yang syar'i yang ma'ruf yang kita lakukan tadi sebelum pelaksanaan salat. Wa innamal murad taghsilu adwin min a'dha'il wudu wa hiyal yad, namun yang dimaksudkan cuma sekedar membasuh tangan, ya, yang mana tangan tersebut merupakan salah satu anggota wudu. Li'annaha allati
basyarat hamlal mayyit, dikarenakan tangan tersebut adalah bagian yang langsung menyentuh penggotongan jenazah. Difahami? Itu pun kalau hadisnya sahih. Alasan yang kedua, as-tsani falyatawaddo, maknanya ai falyakun ala wudu'in li ajli as-sara' 'alal mayyit. Maksudnya apa? Hendaknya engkau berwudu, dalam kondisi berwudu dalam rangka untuk melaksanakan salat jenazah. La li annahu ma'murun bil wudu li annahu hamlul mayyit atau li annahu hamalul mayyit. Bukan maknanya dia diperintahkan untuk berwudu karena dia membawa jenazah, bukan, tapi karena persiapan untuk salat jenazah. Jenazah tersebut kalau sudah dimandikan kemudian digotong, biasanya apa? Untuk disolatkan. Sehingga perintah untuk berwudu maksudnya perintah untuk berwudu dalam rangka melaksanakan sholat jenazah. Difahami? Kesimpulannya, ya, bagi orang yang memandikan jenazah disunnahkan bagi dia mandi, tidak wajib, ya, tidak wajib. Adapun bagi orang yang membawa jenazah, menggotong jenazah, memegang jenazah, ya, tidak disunahkan dia berwudu, tidak juga dikatakan wajib bagi dia berwudu, sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah taala. Namun kalau dia ingin berwudu, bisa jadi makna berwudu tersebut adalah membasuh tangan, ya, atau bisa jadi maknanya wudu persiapan untuk sholat jenazah. Mafhum insyaallah, wadih ya ikhwan. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada waktu, kita lanjutkan mutammimah al-ajrumiyah.